Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nunik Indriati. I am a student of English Department at STKIP Kusuma Negara, Jakarta Timur. In this video, I will present about the language and the brain, the part of material of linguistics. Okay, let's do the material. Firstly, we have to know about physical linguistics. Physical linguistics is one area of linguistic research which is maintaining relationship between language and the brain. Jadi, di physical linguistics ini menjelaskan tentang hubungan antara bahasa dan otak yang dijelaskan secara psikologi, di mana di psikolinguistik ini menjelaskan tentang bagaimana bahasa itu diperoleh dan bagaimana manusia itu menerapkan bahasa tersebut. In this video, I will talk about language and the brain. Language is function of the structure of the human brain, and brain regions have been identified with linguistic capabilities. Jadi di otak manusia itu tersendiri terdapat suatu bagian yang di sana memiliki kemampuan untuk menguasai suatu bahasa. And then the human brain is characteristic to hemisphere. First, the left hemisphere is responsible for the functioning of the right side of the human body, and the second, the right hemisphere, responsible for the functioning of the left side or the human body. Nah, otak manusia ini dibagi menjadi dua karakteristik. Yang pertama ada sebelah kiri yang bertanggung jawab untuk bahasa dari tubuh manusia sebelah kanan, dan yang otak sebelah kiri merespon fungsi dari tubuh manusia sebelah kiri. So the left on the right and the right for the left. Language and the brain are neurolinguistic. Is the study about relationship between human language and human brain. Study about the parts of the mechanism that are responsible for the comprehension, production, acquisition of the language. Language and the brain biasa yang disebut dengan neurolinguistik ini mempelajari bagaimana bahasa itu diproduksi, dipahami, dan diperoleh. Language and the brain. Language areas in human brain. Left hemisphere is very important in term language production and comprehension. Three main areas that fulfill such function for first, broadcast area or inferior speech cortex is responsible about storing and producing speech. Therefore, any damage in this particular area will result in difficulties in producing speech, and Wernicke's area or parcellar speech is deal with comprehension and understanding speech. And the third, Arcueil-Vasquez-Callas, combines broadcast area, Wernicke's area to assist to comprehension and production of language. And the last, motor cortex, that area control of the movement of human body like feet, hands, and mouth. Otak sebelah kiri terdiri dari 3 area yang memiliki fungsi yang penting. Yang pertama adalah area Wernicke's, bertanggung jawab tentang produksi speech. Misalkan ada kerusakan di sini akan berakibat kesulitan dalam memproduksi speech atau kesulitan untuk berbicara. Yang kedua yaitu Wernicke's area. Di sini bertanggung jawab atau berfungsi untuk memahami dari sebuah pembicaraan. Yang ketiga ada Arcueil-Vasquez-Callas, di mana di sini bertugas untuk mengkombinasikan antara broadcast area dan Wernicke's area, yaitu pemahaman dan produksi dari suatu bahasa. The location of view. It means that language ability can given some specific location in the brain and the process of hearing word. Understand it and then saying it then trigger a specific pattern of step. Jadi di sini menjelaskan tentang kemampuan bahasa yang ada di otak dan proses dari ketika kita mendengar kata.
Jadi ketika kita mendengar kata, itu butuh memahaminya dan baru kita mengatakan kata tersebut. Dan itu melalui beberapa langkah. And the step our word is heard and understood will go Wernicke's area and then arcuate fasciculus and then Broca's area and the motor cortex. Jadi prosesnya itu dia berawal dari kata yang kita dengar lalu kita pahami, kemudian akan diterima di bagian Wernicke's area, di mana area ini kata tersebut akan dipahami dan dia akan dikirim ke arcuate fasciculus, di mana dia akan mengirimkan sinyal ke Broca's area. Nah, Broca's area yang bertugas untuk memproduksi dan dari speech-nya. Setelah dari Broca's area, akan ke motor cortex, di mana dia akan menggerakkan otot untuk mengatakan katanya atau mengartikulasikan katanya. The slip of the tongue phenomenon. Difficult to remember a word. The speaker already have the word at the tip of their tongue, but cannot remember it. Jadi di sini menjelaskan tentang ketika seseorang sudah mempunyai suatu kata untuk dikatakan di ujung lidahnya, katanya, tapi tiba-tiba dia lupa untuk mengatakan kata apa yang akan dia ucapkan. The slip of the tongue. The tongue atau biasa disebut the tongue slip. Contohnya yaitu a cup of tea, but we say cup of tea. Jadi di sini ada kesalahan dalam mengucapkan karena antara a cup dan a tea itu memiliki kesamaan suara. Jadi ini bisa menjadi antisipasi ketika kita akan mengucapkan kata tersebut di kalimat selanjutnya. Dari the slip of the ear. Hearing words which were not said by speakers, such as saying, take the dogs out, but someone here take the drugs out. Di sini ada slip the ear, ada kesalahan dalam pendengaran. Ini dicontohkan seperti ketika seseorang mengatakan take the dogs out, tetapi orang-orang lain mendengarnya take the drugs out. Jadi sama saja ada kesalahan ketika kita mendengar kata tersebut dan konklusinya adalah antara otak dan bahasa itu saling keterkaitan di mana di otak sendiri itu memiliki atau terdapat area untuk menguasai suatu bahasa, bagaimana bahasa itu diproduksi, diperoleh dan dipahami itu terdapat di fungsi-fungsi otak kita.